Salam damai, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, tema kita pada kali ini adalah mengenai perbedaan dan pertentangan bukanlah dimusuhi atau dibenci, tetapi dibutuhkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, sering dalam kehidupan sehari-hari kita di dalam suatu keluarga, di dalam pertemanan, di dalam bekerja, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat, itu seringkali adanya suatu perbedaan-perbedaan atau pertentangan-pertentangan di antara kita dan yang lainnya, atau teman-teman ataupun saudara-saudara kita. Bahkan di suatu lembaga ataupun suatu komunitas yang mengedepankan tentang suatu kebenaran, mengedepankan suatu perjuangan tentang hak asasi manusia, ataupun di dalam yayasan-yayasan yang bersifat sosial, meskipun itu suatu kegiatan-kegiatan yang baik dan benar, tetap ada di dalam kehidupan kita sehari-hari akan adanya suatu perbedaan dan pertentangan, di mana tingkat perbedaan ataupun pertentangan tersebut tingkatannya masing-masing. Ada yang tingkatan masih kecil atau biasa-biasa saja, ada juga yang sedang, ada juga yang tingkatan dari perbedaan atau pertentangan tersebut seperti jurang yang memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Saudaraku, perbedaan pertentangan di dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini menurut ajaran perjalanan leluhur adalah suatu hal yang wajar, suatu hal yang lumrah sebagai bagian daripada dinamika kehidupan kita sebagai manusia di atas dunia ini. Memang ada perbedaan-perbedaan pertentangan yang mau tidak mau, suka dan tidak suka, itu ada dalam kehidupan kita. Seperti kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, adanya perbedaan, pertentangan, yang setuju atau tidak setuju, yang senang atau yang benci, yang baik atau yang salah, lelaki atau perempuan, panas dan dingin, dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku, di dalam ajaran perjalanan leluhur, di dalam ajarannya mengajarkan bahwa sesungguhnya kalau kita menarik satu titik kesimpulan bahwa Tuhan itu hanya satu, maka segala perbedaan dan pertentangan itu pun sesungguhnya bersumber dari satu sumber, yaitu Tuhan yang di dalam ajaran perjalanan leluhur menjadinya Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci, di mana di dalam ajaran perjalanan leluhur bahwa memang sudah dikehendaki olehnya Sang Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas dunia semesta alam ini, diciptakanlah suatu perbedaan-perbedaan ataupun pertentangan-pertentangan di dalam kehidupan kita manusia di atas dunia ini, di mana maksud dan tujuan daripada adanya suatu perbedaan dan pertentangan tersebut menurut ajaran perjalanan leluhur adalah untuk menuju suatu perubahan. Sebab tanpa adanya perbedaan dan pertentangan, dunia ini tidak akan terjadi suatu perubahan. Sebagaimana contoh, misalkan seandainya di dunia ini hanya diciptakan baik saja, tidak ada salahnya, maka kita sebagai manusia tidak tahu ukuran baik itu di mana. Kita bisa melihat ukuran baik karena ada sesuatu yang salah. Demikian pula kita tahu bahwa itu salah karena kita punya ukuran tentang suatu kebaikan. Di antara baik dan salah ini itulah nanti ada suatu titik temu, titik pertemuan, sehingga bertemulah jalan yang sebaik-baik dan sebenar-benarnya.
Atau contoh lain misalkan, apabila di dunia ini hanya diciptakan misalkan perbedaan antara laki dan perempuan. Kalau di dunia ini hanya diciptakan laki-laki saja, maka bagaimana bisa terjadi suatu regenerasi kalau di dunia ini hanya diciptakan sebagai laki-laki? Maka diciptakanlah dua hal yang berbeda, yaitu adalah laki dan perempuan. Demikian pula ada musim hujan dan musim kemarau. Seandainya misalkan di dunia ini hanya musim hujan saja, maka kita tidak akan mengenal musim kemarau, maka tidak ada terjadilah suatu perubahan-perubahan ataupun terjadi suatu letupan-letupan, perubahannya menghasilkan suatu hal yang lebih baik ataupun yang lebih mundur. Jadi saudaraku, perbedaan dan pertentangan itu adalah suatu dinamika dalam kehidupan kita, di mana dengan perbedaan pertentangan itu akan menimbulkan suatu titik letupan, suatu perubahan. Tinggal sekarang titik letupan perubahan itu menuju kepada ke arah kebaikan dan kebenaran, atau menuju ke arah kejahatan dan kegelapan. Seandainya itu menuju ke kejahatan dan kegelapan, yang satu kebenaran, itu pun nanti akan berbenturan lagi. Yang ujung akhirnya adalah bahwa dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, pertama itu nanti ada suatu titik kesempurnaan. Kesempurnaan di dalam proses kehidupan kita di dunia ini. Sebab tanpa ada itu, maka kita tidak bisa mengambil suatu hasil yang lebih sempurna daripada yang sudah ada. Yang terpenting di dalam ajaran perjalanan leluhur, di dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun terjadi suatu perbedaan, terjadi pertentangan, baik tingkat yang kecil, sedang ataupun yang sangat lebar, yang penting di situ jangan sampai timbul suatu kebencian ataupun timbul suatu permusuhan yang mengakibatkan hilanglah rasa berkemanusiaan, kebenaran dan keadilan yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Itu yang penting. Oleh karena itu, di dalam ajaran perjalanan leluhur, untuk meredam agar di dalam perbedaan dan pertentangan di antara sesama manusia tidak menjurus atau mengarah pada suatu persengketaan, tidak mengarah pada suatu permusuhan, tidak mengarah pada suatu kebencian, maka diberikanlah landasan di dalam ajaran perjalanan leluhur, yaitu janji 1 sampai dengan 7. Sehebat apapun perbedaan di antara kita sebagai manusia, sehebat apapun pertentangan kita di dunia ini sebagai sesama manusia, di dalam ajaran perjalanan itu tetap dibingkai dalam landasannya, yaitu janji 1 sampai dengan 7. Untuk penjelasan tentang janji 1 sampai 7 silahkan bisa dilihat dalam video mengenai pengertian janji 1 sampai dengan 7. Demikianlah saudaraku, di antara kita sebagai manusia tidak usahlah memperbesar-besarkan perbedaan, tidak usah pula membesar-besar tentang suatu pertentangan, karena itu dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang penting segala sesuatu yang kalau memang itu salah, kita perbaiki. Kalau itu kita benar, kita lanjutkan. Yang penting jangan menyalah-nyalahkan yang salah ataupun membenar-benarkan yang benar, yang pada akhirnya timbulnya suatu permusuhan ataupun kebencian, dan itu bertentangan dengan hati nurani di dalam diri kita sebagai manusia, dan bertentangan dengan apa yang menjadi hati nurani seluruh umat manusia. Demikianlah saudaraku, penjelasan mengenai perbedaan dan pertentangan sesungguhnya dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih.